Dan saya ingin profesional yang menjelaskan pengalaman saya, Andika. Kita monggo, ini penjelasan dari Andika. Andika. Jadi tadi usulan saya selaku prinsipal menunjuk Prof. Adi Sulistiono sebagai mediator, dan ternyata disetujui para pihak. Dalam hal ini adalah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4, dan dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun waktunya itu berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Harinya adalah, silahkan nanti dicatat jadwalnya yang mau live, harinya adalah hari Rabu pukul 10 ya. Lalu substansi apa tentang materi yang akan kami sampaikan di dalam mediasi, nah, ini lebih profesional dijelaskan oleh pengacara kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mediasi ini memang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang sifatnya wajib Jadi tidak ada hubungannya permintaan dari kami para penggugat atau prinsipal dari Bapak Dr. Muhammad Taufik untuk minta damai, itu tidak ada. Jadi mediasi ini adalah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami seperti yang tadi rekan-rekan dengarkan di dalam, bahwa kami meminta untuk dalam mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Jadi seperti yang kita ketahui kan, Pak Jokowi kan sedang Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Jadi kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang baru berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir. Kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak bisa hadir, Pak Jokowi seperti apa Pak nanti? Harapan kami adalah tetap beliau hadir, karena beliau sekarang seperti yang dijelaskan kemarin bahwa beliau kan juga seorang mantan presiden, dan beberapa kemarin kan juga disebut sebagai guru bangsa. Maka dari itu kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam negara hukum ini semua orang adalah sama. Dari siapapun seharusnya adalah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kira-kira. Tapi tadi sudah. Tapi tadi ini Pak Pak Jokowi sudah menyerahkan kuasanya untuk mewakili di proses mediasi seperti apa? Ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaikan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang
paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang diwakili kuasanya, karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya gimana Pak? Tuh, kenapa punya keinginan itu Pak? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di kan dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik, dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah. Artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Ya, langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut pembuktian ya. Ya, jadi kami ini ibarat mendapatkan ijazah pastinya Pak Jokowi. Udah dari media Dan dari karena masyarakat. Pertanyaan Anda beda. Pertanyaan tadi tentang Gus Nur, nggak ada wartawan tanya Gus Nur. Kamu kok tanyanya Gus Nur? Ya, saya harus berhak jawab, berhak juga tidak jawab. Anda dari media mana? Ya, saya dari sipil Pak. Saya tidak jawab. Mana enggak jelas. Ya, saya jawab yang jelas saja. Dari tadi pertanyaannya Gus Nur, apa urusannya sama Gus Nur? Kita nggak ada urusan sama Gus Nur. Enggak, artinya berkaca Kalau kamu simpatisan Pak Jokowi, bilang aja simpatisan Pak Jokowi, tak jawab. Artinya berkaca dari kacamata persoalan Banten apa? Enggak, artinya apa ini optimis? No. Aku nggak jawab. Saya jawab yang ini aja. Silakan sampaikan. Yang terkait dengan persidangan tentu. Iya. Kalau alhamdulillah Prof Adi itu dosen saya, dosennya Pak Irfan dan dosennya Mas Adi. Tadi kan dokternya 3, saya, Pak Irfan dan Mas Adi itu kan dokter UNS. Kebetulan salah satu pengujinya adalah Prof Adi. Karena ketika kami kuliah beliau adalah ketua program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kesepakatan hasil mediator tadi datang dari pihak penggugat atau dari inisiatif dari penggugat dan langsung disetujui oleh tergugat 1, 2, 3. Tapi ini ada konsekuensinya kawan-kawan. Apa? Karena mediator luar kan ada biayanya. Nah, biayanya itu nanti pro rata, dipukul bareng-bareng penggugat, tergugat 1, 2, 3 dan 4. Terus proses sidang mediatornya akan dilakukan di hari Rabu di sini. Depan ini. Iya. Nah, silakan teman-teman datang. Nanti saya kabar. Ya. Lebih istimewa kalau Pak Jokowi hadir. Selesai sudah. Ya. Kita lakukan pembuktian. Oke. Terima kasih. Terima kasih.